Great. Good morning. Tema pada pagi hari ini adalah When God Steps In to Judge. Ya, ketika Tuhan turun tangan untuk mengadili pemimpin dunia. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel. My quality time with Jesus. Kalau suatu hari hukum sudah dibeli, keadilan sudah disewa, dan suara orang kecil tidak didengar lagi, apa yang Tuhan lakukan? Diam? Tidak peduli? Mazmur 82 menjawab dengan satu kalimat menggetarkan hati. Allah berdiri di tengah sidang ilahi dan ia menghakimi para pemimpin. Pertanyaannya, kalau Tuhan menghakimi pemimpin yang lalim, bagaimana dengan hidup kita? Siapkah kita diperiksa olehnya? Halo teman-teman, apa kabar? Coba jujur ya. Siapa di sini yang pernah merasa diperlakukan tidak adil? Ayo, saya tunggu responnya ya. Boleh tulis di kolom komentar. Siapa yang pernah melihat orang jahat malah hidupnya enak? Kalau pernah, Mazmur 82 ini untuk Anda. Mazmur 82 itu menggambarkan Tuhan sedang berdiri, bukan duduk ya. Kalau hakim berdiri artinya apa? Situasi darurat. Tuhan sedang menghakimi para pemimpin, para hakim, para penguasa yang seharusnya membawa atau membela yang lemah, tapi malah memihak orang jahat, menindas yang miskin, menerima suap, dan memutarbalikkan kebenaran. Dalam bahasa zaman sekarang, ketika yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Itu ya. Saya pernah melihat seorang ibu tua di kantor pelayanan publik ya. Dia hanya ingin mengurus kartu bantuan, tapi petugasnya mengomel, mengardik perempuan tua itu, bahkan menyuruh dia antri lagi dari awal. Ibu itu sedih dan menangis sambil berkata, "Pak, saya cuma ingin hak saya bukan maling." Saat itu saya teringat Mazmur 82 ya. Tuhan berkata, "Belalah orang lemah, tegakkan hak-hak orang yang tertindas." Dan saya sadar ketidakadilan bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan hati. Ada cerita lucu ya, seorang anak kecil ditanya oleh gurunya waktu di kelas ya. Kalau Tuhan suruh kamu jadi pemimpin, apa yang pertama kamu lakukan? Anak itu menjawab dengan jujur dan polos ya. "Saya suruh semua orang tidur siang, Bu, biar nggak ada yang ribut." Wow, gurunya ketawa. Semua orang suruh tidur siang, dia bilang, itu anak. Katanya biar nggak ada yang ribut, ya bilang. Ya, gurunya bilang, "Kenapa begitu?" Anaknya jawab polos, "Soalnya kalau mereka tidur, saya nggak perlu ngurus masalah-masalah mereka." Ya nggak? Bukankah kadang kita juga begitu ya, seperti itu? Kita ingin otoritas, tapi tidak mau tanggung jawab. Itu poinnya. Power reveals the heart. Kuasa itu membuka isi hati seseorang. Leadership is stewardship. Kepemimpinan adalah amanat, bukan hak.
If you use power for yourself, you lose it. If you use power for others, God increase it. Jika kuasa dipakai untuk diri sendiri, Tuhan ambil. Jika kuasa dipakai untuk menolong orang lain, Tuhan menambahkannya. Teman-teman yang terkasih, saya mau tanya ya. Kalau Tuhan periksa hidup kita hari ini, apa yang dia temukan? Keadilan atau ego? Belas kasih atau kepentingan? Ketaatan atau alasan-alasan? Renungkan sebentar ya. Ya, pikir pelan-pelan. Ayo, mikir. Tuhan peduli pada orang kecil, bahkan ketika kita tidak punya suara, Tuhan tetap mendengar. Pemimpin adalah wakil Allah. Termasuk kita di rumah, di pelayanan, di pekerjaan. Ketidakadilan itu tidak akan dibiarkan selamanya ya. Jika manusia gagal menegakkan keadilan, Tuhan turun tangan. Kuasa itu tidak kekal, tapi pertanggungjawabannya itu kekal. Ayat 7 ya, mencatat bahwa kamu akan mati seperti manusia. Jabatan boleh tinggi, tapi manusia tetap manusia. Oke, bayangkan ya, wajah orang yang pernah Anda sakiti, Anda abaikan, atau Anda biarkan terluka. Tuhan berkata, belalah orang lemah. Kita dipanggil untuk menjadi tangannya, bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Jadi pesan moralnya, Tuhan membenci ketidakadilan, tetapi Ia sangat mengasihi orang-orang yang bersedia menjadi pembawa keadilan di dunia ini. Jadi closing statementnya, teman-teman, hidup ini singkat. Jabatan bisa hilang, popularitas bisa pudar, kuasa bisa dipindahkan. Tapi karakter dan ketaatan kita kepada Tuhan itulah yang akan diperhitungkan sampai kekekalan. Biarlah ketika Tuhan menilai hidup kita, Dia berkata, engkau telah tetap setia. Ya, engkau telah setia, masuklah dalam sukacita Tuhan. Teman-teman, jawab jujur ya. Jawab jujur dan renungkan pertanyaan ini. 1. Siapa orang yang sedang membutuhkan pembelaan atau bantuan dari Anda hari ini? Apakah Anda pernah memakai otoritas Anda untuk kepentingan diri sendiri? 3. Di area mana Anda harus bertobat dari ketidakadilan atau ketidakpedulian? 4. Langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan untuk membela yang lemah? Ayo, jawab dan renungkan masing-masing ya. Alright, Tuhan Yesus, Engkau adalah hakim yang adil. Periksa hati kami, ajari kami hidup dengan takut akan Engkau. Pakai setiap kuasa dan kesempatan untuk menolong orang yang lemah. Pulihkan karakter kami, bentuk kami menjadi pemimpin yang berbelas kasih. Dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Keep on fire, keep on moving. Jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar mereka juga diberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.